Saudara, bangsa berubah. Semua orang mancanegara akan menjadi pendengar saudara. Amin. Amin. Gerakan itu seperti kilat memancar dari timur ke arah barat. Bukan dari barat ke timur. Kewalik. Betul tidak? Tapi selama ini selalu dari barat ke timur. Betul tidak? Seperti kilat memancar dari timur, melontarkan cahayanya ke arah barat. Berita tentang kedatangan anak manusia juga dari timur. Maka saya memulai pembukaan pintu gerbang timur Papua. Agustus sampai Juni 2011, hampir 1 tahun saya berkutat dengan Papua. Saya sampaikan firman untuk Papua, supaya Papua bangkit. Karena Papua itu digenggam tangan Allah. Amin. Dengan catatan, Papua harus tetap satu dengan NKRI. Amin. Kalau Papua lepas dari NKRI, kamu tidak masuk di dalam bilangan kitab Wahyu itu. Pintu gerbangnya nanti bukan Papua lagi, bisa NTT. Amin. Selama Papua masih Papua, maka gerbang kegerakan adalah Papua. Amin. Dari Papua ini firman menyebar ke NTT, ke NTB terus, Kalimantan, Sulawesi terus. Akhirnya banyak suku bahasa kaum bangsa mendengar berita ini. Banyak permintaan pelayanan di mancanegara tentang berita ini. Saya berterima kasih kepada bapak-bapak, para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan seperjuangan di Papua yang bergumul habis-habisan waktu itu. Saya berterima kasih kepada saudara, terlebih pada Tuhan Yesus kepala gereja yang mengirim saya ke sana. Karena terus terang waktu saya dikirim ke sana sama Tuhan saya enggan. Saya enggak mau, Tuhan kenapa ke Papua? Saya ini sudah mau go internasional. Kok disuruh ke Papua? Tuhan katakan kamu harus ke Papua. Waduh. Saya harus gimana? Saya ini ke Papua. Berangkat itu seperti bukan setengah hati, seperempat hati. Tapi luar biasa. Papua memang sedang menjadi sasaran hadirat Allah. Papua dilawan Tuhan luar biasa. Saya terharu mereka mendengarkan firman mulai pagi sampai malam. Kebaktian dimulai jam 9, setengah 10 pagi, selesai 11 malam. Betul saudara. Di lapangan terbuka, di gunung apa itu? Siklop, gunung apa? Siklop. Ya, Bapak Gubernur waktu itu membantu meratakan. Waktu saya landing pesawat langsung diajak ke tempat itu melihat. Di sini nanti Romo tempatnya KKR dan seminar. Saya kaget loh, batunya sebesar kerbau-kerbau. Tumbuh-tumbuhan liar. Ini nanti gimana ini? Itu hari Sabtu, KKR-nya Selasa. Setelah besoknya lagi Minggu saya ke situ, batu raksasa itu sudah nggak ada. Banyak bulldozer, bego itu bekerja keras. Puluhan truk mengangkut pasir gunung itu diratakan. Hari Senin sudah terpasang tenda. Saya salut luar biasa dengan saudara-saudara dari Papua ini. Hari pertama paling cuma sekitar 400-600. Hari kedua penuh, hari ketiga terus buat jalan-jalan itu penuh. Mereka mendengarkan mulai pagi sampai siang jam 2 itu istirahat sebentar, makan. Ya kalau untuk saudara saya yang di Papua memang itu makanannya apa beda. Apa beda. Saya juga mau, saya menghormati, menghargai, saya harus mau. Tapi perut ini tidak mau kompromi, ini fakta. Ketika saya makan, enggak berapa lama, saya ingin ke belakang. Akhirnya setelah saya makan beberapa kali, saya enggak makan lagi. Akhirnya saya cuma minum air saja. Waktunya malam, makan malam, khotbah diteruskan sampai jam 11 malam. Mereka itu antusias mendengar firman ini. Mulai jam 10 pagi sampai jam 11 malam, enggak tahu saudara-saudara ini. Itu jemaat saudara. Kalau di sini kan hamba-hamba Tuhan, levelnya hamba-hamba Tuhan semua. Saya yakin jemaat, kalau jemaat
4 jam dengarkan firman Tuhan, hamba Tuhan 12 jam. Amin. Amin. Ini konferensi saudara. Kalau konferensi itu tidak diisi mutlak, satu pemaparan yang sesuai dengan tujuan konferensi ini kan sayang, sudah datang dari jauh meninggalkan segala sesuatu. Amin. Nah kembali, jadi Papua adalah gerbang untuk Indonesia ini. Dari Papua ini terus kemuliaan Tuhan memancar sampai akhirnya konferensi ini terwujud. Konferensi ini terwujud. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu baik sekali. Jadi tubuh Kristus itu bukan milik satu organisasi, bukan milik satu pengajaran. Tubuh Kristus adalah miliknya Tuhan sebagai kepala gereja. Amin. Yang membangun siapa? Tuhan sendiri akan membangun dan menyayangi Sion tubuhnya. Yerusalem sedang kekasihnya. Amin. Amin. Sangat besar usahaku untuk Sion tubuhku dan untuk Yerusalem sedang mempelainya. Rombak bait Allah ini dan aku akan membangun dalam waktu 3 hari. Yang membangun bait Allah rohani, tubuh Kristus adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Dia melantik saudara, mentahbiskan saudara dalam berbagai jabatan. Saudara, untuk memahami tubuh Kristus, selanjutnya Rasul Paulus untuk menggambarkan kesatuan gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa dan am. Sedang pengantin perempuan mempelai anak domba Allah ini. Saudara, Rasul Paulus, saudara, Rasul Paulus mengajak kita memahami tubuh kita sendiri ini. Ini menjadi contoh untuk pembangunan tubuh Kristus. Memberikan contoh atau gambaran tentang tubuh kita, tubuh manusia sebagai bait Allah rohani. Tubuh Kristus itu bait Allah rohani secara universal, mendunia, am. Saudara kita masing-masing individu adalah bait Allah rohani. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah. Amin. Bait roh Allah. Nah, Rasul Paulus ya memberikan contoh gambaran tentang tubuh manusia sebagai bait Allah rohani. Tubuh manusia itu terdiri dari berbagai sistem. Ya, terdiri dari berbagai sistem. Tolong ditayangkan itu apa namanya? Oh, ya, terdiri dari berbagai sistem. Ya, kemudian organ, di bawahnya jaringan, di bawahnya sel-sel. Masih ada molekul-molekul. Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ. Organ terkumpul, topnya adalah sistem. Di dalam tubuh kita ini ada banyak sistem. Ya, jumlahnya banyak. Organ tubuh kita banyak. Jaringan di dalam tubuh ini banyak. Sel-sel dalam tubuh kita ini bukan jutaan, miliatan. Miliatan, bayangkan. 1 milimeter kubik, 1 milimeter kubik darah. Di dalamnya ada 5 juta sel eritrosit atau darah merah. Di dalamnya 1 mili tadi ada sekitar 10.000 yang disebut leukosit atau sel-sel darah putih. Di dalamnya ada 300.000 trombosit, sel-sel yang berguna untuk pembekuan darah. Eritrositnya 5 juta, leukositnya 10.000, trombositnya, saudaraku, 300.000. Ya, 300.000. Sementara satu sel darah merah itu terdiri dari, saudaraku, hampir kurang lebih 300 juta molekul. Di dalam tubuh kita ini banyak ragam, banyak sekali. Ya, sel jutaan, miliatan, jaringan, organ, sistem,
variatif, penuh perbedaan. Bagian tubuh yang satu dengan yang lain beda. Antara sistem organ, jaringan, sel-sel sangat banyak. Kalau tidak salah, di dalam tubuh kita ini ada 14 sistem menyatu, bayangkan. 14 sistem yang menyatu, masing-masing membentuk. Ya, di bawahnya ada organ, jaringan, sel yang jumlahnya banyak, setiap sistem. Setiap sistem itu berbeda strukturnya. Berbeda bentuknya. Ya, berbeda cara kerjanya. Ya. Jadi saudara, dari setiap sistem ini, sistem tubuh ini, organ tubuh, jaringan tubuh, sel-sel tubuh ini banyak. Ada 14 sistem berbeda bentuknya, berbeda kebutuhannya, berbeda cara kerjanya. Kinerjanya juga berbeda. Hasil yang dicapai oleh setiap sistem itu berbeda, satu sama lain berbeda. Ya, sangat berbeda. Namun demikian, saudaraku, ini merupakan satu kondisi yang luar biasa. Dengan satu sumber makanan. Sumber makanannya satu. Berasal dari mana? Dari mana? Dari piring. Kok dari perut? Dari piring. Dipuluk bahasa Jawanya. Disendok. Lewat satu ada berapa mulut? Jangan berkata 17 ya. Satu mulut. Sumbernya satu mulut. Untuk semua sistem, organ, jaringan, dan sel tubuh. Sama tubuh Kristus. Sumbernya satu Alkitab. Di dalamnya banyak pengajaran. Amin. Tumpang tangan jatuh. Sembuh. Saudara jangan berkata sesat, ada di dalam Alkitab itu. Amin. Tumpang tangan tumpah-tumpah penuh Roh Kudus. Saudara jangan berkata sesat, ada di sini. Ada yang mengajarkan percaya Yesus, yang penting percaya, sing penting percaya selamat. Wes. Ada di dalam Alkitab. Amin. Amin. Apakah itu salah? Kalau penginjil kan enggak khotbah seperti saya ini. Ini pengajaran, ini guru. Kalau penginjil itu to the point, dep, tumpang tangan sembuh, tumpang tangan sembuh, tumpang tangan sembuh. Amin. Oh itu perlu untuk tubuh Kristus. Ada penyembuh. Kalau enggak ada karunia penyembuh, enggak ada yang jadi mempelai, mati semua. Orang mati itu enggak jadi mempelai. Saya buktikan dengan ayat nanti. Bahwa orang mati itu tidak jadi mempelai. Dia selamat, dibangkitkan saat Tuhan datang yang kedua. Tapi bukan mempelai. Saat perjamuan malam kawin nanti statusnya adalah undangan. Yang diundang. Bisa warga kerajaan, bisa keluarga kerajaan. Yang mengundang adalah mempelai. Jadi kalau orang mati enggak jadi mempelai. Tapi kalau ada di antara saudara yang percaya bahwa orang mati jadi mempelai, silahkan. Saya juga tidak menyalahkan saudara. Amin. Yang penting kita bersama-sama. Sebab ada yang percaya uang mati juga jadi mempelai. Nah, tapi kalau sudah berpikir positif, apakah saudara mau menikah dengan orang mati? Mau tidak? Ya nanti saya terangkan. Kalau tanpa ayat, dobos ya bohongan nanti. Makanya saya akan tunjukkan dengan ayat. Nah tubuh ini berbeda sistem atau strukturnya, berbeda bentuk. Cara kerjanya berbeda, fungsinya berbeda, setiap sistem kebutuhannya berbeda, kinerjanya berbeda. Tapi dengan sumber satu makanan berasal dari mulut yang satu. Untuk semua sesuai fungsi kebutuhan masing-masing sistem. Sudah bisa baca itu, Efesus pasal yang keempat. Mari dibaca, ya Efesus pasal yang keempat. Dibaca mulai ayat yang ketiga.
Mari, kesatuan perhatikan. jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya, kesatuan di dalam tubuh Kristus maksudnya, dan karunia yang berbeda. Terus Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh berusahalah ikatan damai memelihara sejahtera. kesatuan roh, roh besar, roh kudus, oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh Nah, satu tubuh Kristus, dan satu roh, satu roh kudus, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan, satu pengharapan yang terkandung dalam satu panggilanmu, satu Tuhan, satu Tuhan, satu iman, satu iman, satu baptisan, satu baptisan, masing-masing dengan baptisannya. Terus, satu Allah satu Allah, dan Bapa dari semua, ya terus, Allah yang di atas semua dan oleh semua. dan di dalam semua. Nah, ada enggak satu pengajaran? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Karena di dalam tubuh Kristus itu majemuk pengajarannya. Nanti saya buktikan. Saya buktikan dengan firman. Nah, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, jadi setiap sistem, setiap organ, setiap jaringan itu mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih karunia. Ada yang mendapatkan karunia hikmat, makrifat, membedakan roh. Karunia untuk bernubuat, karunia untuk berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Semua ada untuk membangun tubuh Kristus. Nah, saudaraku, tidak ada di sini disebut satu pengajaran. Kemudian dalam 1 Korintus pasal 12, kalau kita baca, mari 1 Korintus pasal 12. Kita akan baca mulai ayat 12. Ini yang Rasul Paul tunjukkan tentang ya patron untuk membangun tubuh Kristus. Namun demikian ini harus diselidik, dipahami secara mendalam, baru nanti kita bicara tentang pembangunan tubuh Kristus. Kalau persoalan tubuh sendiri saja tidak bisa, mau ngomong tubuh Kristus bagaimana, susah. Nanti pikirnya tubuh Kristus itu ya gerejanya sendiri. Kalau melihat orang lain yang tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, curiga. Curiga masih sedikit lumayan. Menghakimi dengan hati-hati sesat. Wah, itu perkataan sesat itu marak sekali di Indonesia. Amin. Betul tidak? Belum kenal sesat, belum kenal sesat. Kalau sudah membaca Alkitab, yang dimaksud sesat itu tidak demikian. Orang yang jelas-jelas menolak bahwa firman Allah itu sudah menjadi daging. Secara badaniah menjadi manusia. Berkorban di kayu salib, mati, bangkit. Ya, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan sebagai imam besar. Kalau orang itu menolak salib Kristus ini, baru dikatakan oleh Rasul Yohanes, dia penyesat. Tapi kalau berbeda pengajaran, jangan menghakimi dengan kata-kata sesat. Itu mencerai-beraikan tubuh Kristus. Kalau saya ingin rukun, saya anjurkan jangan cepat menilai sesama kita. Lebih baik kita positif thinking, positif speaking. Amin? Bicara yang positif. Mari dibaca ayat 12. Karena Sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. dan segala anggota itu sekalipun banyak, Ya, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, jadi sama seperti tubuh kita, kalau mau belajar tentang tubuh Kristus, maka kita belajar tentang anggota tubuh kita yang banyak. Terdiri dari 14 sistem, organnya banyak, jaringannya banyak, selnya nggak terhitung. Banyak sekali di sini. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi, Maupun orang Yunani, ya terus, baik budak maupun orang merdeka, ya terus, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi ya, minum oleh kita satu roh. dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Satu roh kudus, satu tubuh Kristus, satu Allah Bapa. Terus lanjut. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu Ya. anggota, Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota, atas banyak anggota. Dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. andai kata semuanya adalah satu anggota. Di manakah tubuh? Nah, jadi kalau pengantin perempuan itu cuman terdiri dari satu pengajaran, satu organisasi,
Atau saudara berkata, kalau kamu pengen jadi pengantin perempuan, ya kamu harus bukan berintegrasi. Berintegrasi itu membentuk, mewujudkan kesatuan, sampai terwujud kesatuan yang sempurna, punya identitas. Tapi kalau harus menjadi satu itu namanya melebur. Beda dengan berintegrasi. Kalau melebur, ya kamu harus sama dengan aku. Doktrinnya sama, ininya sama, itu semua sama. Kalau enggak sama, sesat. Tidak boleh. Tubuh Kristus tidak akan terwujud dengan cara begitu. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang telah dikendakinya. Andai kata semuanya satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota. Ya, Tetapi hanya satu tubuh. Hanya satu tubuh. Ayat 21, mari. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, ya, aku tidak membutuhkan engkau. Aku tidak perlu kamu, kata mata. Dan kepala tidak dapat berkata pada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Wow, aku tidak membutuhkan engkau. Padahal justru kaki ini bagian yang paling bawah, paling kotor, paling banyak masalah. Iya toh? Kaki ini tempat yang paling gak enak. Nginjak tembelek. Ya kaki. Enggak ada, waduh tanganku nginjak tembelek. Kecuali aku pemain akrobat. Nginjak tembelek ya kaki. Kesandung batu ya kaki. Betul tidak? Tertusuk duri juga kaki. Betul tidak? Nendang orang ya pakai kaki. Tapi di kaki itu Tuhan taruh berkat dan kemenangan. Menginjak kepala ular dengan apa? Amin. Amin. Iblis dikalahkan oleh bagian apa? Tapi di kaki ini oleh Yesus segala sesuatu ditaruh, segala sesuatu itu pas, things, berkat rohani, berkat jasmani ya ada di situ. Tempatnya berkat, itu juga tempatnya iblis bersarang, mengintai. Artinya kalau saudara itu diberkati, ngati-hati. Iblis itu mengintai kamu, mencari titik kelemahan untuk menghancurkan kamu. Itu ada di kaki semua. Amin. Bagian terendah, nah saudara, jadi tubuh kita satu, tetapi tersusun dari banyak anggota. Walaupun anggotanya, sistem jaringan sel banyak, tapi tetap satu tubuh Kristus yang Esa dan Am. Setiap bagian tubuh, sistem tubuh, organ, jaringan, dan sel pembentuk jaringan, semua berbeda. Namun tubuh dicipta sebagai bait Allah rohani. Bahwa setiap sistem tubuh sebagai hierarki, sistem tubuh ini adalah komponen besar. Terdiri dari komponen-komponen yang lebih kecil, organ, jaringan, sel-sel yang banyak. Berbeda. Satu sistem saja misalkan sistem peredaran darah. Berbeda, ada jantung, ada pembuluh darah, ada darah. Darah berbeda, ada plasma, cairan bening yang jumlahnya 55% dari total 1/12 darah, 1/12 tubuh manusia dewasa itu jumlah darahnya adalah 1/12 berat tubuhnya. Ini normal. Karena ada yang tidak normal. Ya, yang tidak normal gimana ya? Sudah pikir sendiri. Rata-rata 5 liter, itu 55% plasma. Sebagian sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan trombosit. Ini masih terdiri dari berjuta, bermiliar molekul. Ada jantung yang besarnya cuman sebesar apa? Jantung itu besarnya seberapa saudara? Ya, kira-kira se-Alkitab ini sebesar kepalan tangan ini. Tapi ini punya peran penting untuk badan kita ini. Ruwet sekali pendek kata pembagian jantung ini. Kalau salah mengelola jantung, pendek kata tidak jadi mempelai. Kalau sudah bisa mengelola jantung, sehat hidup sampai Tuhan datang. Amin.
Siapapun saudara, kalau saudara rindu masuk kesatuan tubuh Kristus yang esa, saudara hidup sampai Tuhan datang diberkati. Amin. Karena mempelai Tuhan harus hidup. Kalau saudara punya visi, orang punya visi itu berjuang menjaga tubuhnya sehat. Nah, sekalipun berbeda satu sama lain, jaringan yang satu, jaringan lain berbeda. Ya, pembuluh itu banyak perbedaan. Apalagi antar sistem pembuluh darah, sistem otot, sistem pernapasan, ada sistem limfosit, ada sistem endokrin, banyak sekali, ada 14 sistem. Ya, walaupun berbeda, mampu bekerja bersama-sama sebagai mitra sejati. Jantung itu enggak bekerja sendiri, jantung bekerja sama dengan tulang. Amin. Apakah sudah pernah tahu itu? Mohon ampun, kalau di sini ada ibu dokter, pak dokter, ahli di bidang anatomi maupun fisiologi, saya tidak bermaksud menggurui saudara, tetapi saya hanya ingin mengungkapkan anatomi dan fisiologi ini. Ya, anatomi dan fisiologi itu kayak saudara kembar. Untuk menjabarkan tubuh Kristus itu harus seperti ini menurut Rasul Paulus. Kalau sudah percaya suratnya Rasul Paulus, tubuh Kristus itu seperti itu. Antar sistem itu berbeda. Sistem pencernaan itu dari ujung ya sampai pangkal berbeda. Pencernaan itu dimulai dari mulut. Dari mulut yang selalu harum, yang selalu bersih. Setiap hari disikat. Betul tidak? Betul tidak? Selalu cantik. Kalau perempuan karena diberi lipstick. Betul tidak? Ini sistem pencernaan. Berakhir pada apa? Rektum. Defeksi. Yang selalu bau setiap hari. Selalu bau setiap hari. Betul tidak? Selalu mengeluarkan gas yang berbau. Di sini orang banyak, tahu-tahu dus gitu. Nggak kedengaran. Kotak-kotak hijau, kuning. Itu sistem pencernaan itu dari mulut sampai rektum atau anus. Itu kurang lebih 9 meter jalur yang ditempuh. Berbeda mulut dengan, tapi satu sistem. Mampu membangun kebersamaan sebagai mitra sejati. Antar sistem juga mampu membangun mitra sejati. Sistem kerangka bekerja sama dengan sistem otot, bekerja sama dengan sistem syaraf, bekerja sama dengan sistem peredaran darah, bekerja sama dengan sistem pernapasan. Satu sama lain ada ketergantungan. Menjadi mitra sejati, namun masing-masing mampu memenuhi fungsi hidupnya. Itulah sebabnya penting ada organisasi. Supaya dengan adanya organisasi, setiap anggota gereja bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk beribadah. Amin. Tapi organisasi harus diimbangi dengan organisme tubuh Kristus yang esa. Sebab tadi saya katakan kalau organisasi semata-mata lupa sasaran yang akhir, maka yang terjadi adalah perpecahan. Masing-masing mampu memenuhi fungsi hidupnya, masing-masing mampu berintegrasi. Berintegrasi itu, saudaraku, mampu membentuk satu kesatuan yang utuh, sempurna, memiliki ciri dan identitas, mampu bersinergi, saling bekerja sama, mampu berinteraksi, ya, kemudian menjalin komunikasi. Yang keenam, ada komunikasi antara jantung dengan pernapasan. Jantung tanpa sistem pernapasan mati. Sistem pernapasan tanpa sistem jantung juga mati. Sistem jantung tanpa sistem syaraf mati.
Walaupun penuh darah segar, tapi untuk menggerakkan bilik atau ventricle, bilik pada jantung itu diperlukan tembakan, impuls dari syaraf, cuk, menggerakkan jantung berdenyut pada tekanan yang disebut tekanan sistolik. Pada saat itu ventricle atau bilik kanan memompa darah miskin oksigen ke paru-paru, bilik kiri memompa darah segar penuh oksigen ke arteri, ya aorta, kemudian ke pembuluh-pembuluh kapiler. Dari kapiler masuk ke jaringan-jaringan badan sel-sel ini. Kembali lagi ke pembuluh darah vena, masuk lagi ke atrium kanan. Darah itu sudah kekurangan oksigen. Masuk lagi, dipompa lagi. Pada saat darah masuk, maka tekanannya disebut biasanya ya sama Pak Dokter disebut sistolik dan diastolik. Betul begitu ya? Diastolik. Darah mengalir ke atrium, kemudian merembes ke bilik atau ke ventricle penuh, tekan lagi, sistolik lagi. Ini terus menerus, tidak pernah berhenti selama itu. Ini bekerja sama dengan syaraf bersama sistem pernapasan, sistem kerangka. Kenapa? Darah itu terbentuknya entah ke eritrosit, trombosit, leukosit itu di dalam sumsum. Hati bisa memecahkan darah yang tua, dibentuk kembali menjadi sel-sel darah baru. Tetapi pembentukan terbesar di dalam sumsum. Nah, di sini kemajukan, keunikan tubuh, betapa variatifnya tubuh kita ini, satu sama lain saling memberi faedah, menopang bahu-membahu dalam memperjuangkan, mempertahankan hidup, mempertahankan jasad, organisme tubuh selalu sehat dan bugar. Bugar itu ada kondisi di mana seluruh sistem berfungsi aktif. Dibaca ayat 25. Dia baca ayat 25 supaya 1 Korintus Jangan 12, terjadi perpecahan dalam tubuh. Jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi Supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. iya, tidak boleh ada komplikasi atau skisma. Skisma. Tidak boleh ada pemisahan, perpecahan, keretakan. Tetapi setiap anggota yang berbeda itu harus saling memperhatikan. Tidak boleh, kalau ada perpecahan namanya komplikasi. Kenapa komplikasi? Sudah ada penyakit, ketambahan penyakit baru lagi, ketambahan penyakit baru lagi, ketambahan penyakit baru lagi, namanya komplikasi. Pankreasnya kelenjar beta sudah gagal memproduksi insulin, akibatnya metabolisme gagal, lipid, lemak, ya karbohidrat, glukosa gagal diproses menjadi energi. Livernya kena masalah, gagal memproduksi zat ya enzim yang disebut empedu. Ini dua-duanya untuk metabolisme. Satunya enggan gula, satunya pengennya manis. Ini skisma, perpecahan, komplikasi. Kalau komplikasi tidak terjadi mujizat, pasti gagal jadi mempelai. Hukum alam dari tanah kembali ke tanah. Amin. Tapi kalau sudah ingin sehat, saudara harus memahami organ tubuh ini. Saudara harus memahami rencana Tuhan atas diri saudara. Kalau saudara yakin dirimu adalah anggota tubuh Kristus, sidang pengantin perempuan mempelai anak domba Allah, saya yakin saudara dipelihara Tuhan hidup sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Apapun penyakitmu, seberapapun beratnya penyakitmu, kalau kamu adalah kekasihnya Yesus, kamu adalah mempelainya, kamu adalah tubuhnya. Di mana ada tubuh, di situ kepala ada. Amin. Kamu akan disembuhkan. Ketika kamu mendengar firman ini, kamu mempribadikan, kamu akan dijamah oleh sang firman. Firman Allah akan menjamah saudara. Kembali, tidak boleh ada komplikasi dalam tubuh ini. Demikian juga dengan tubuh Kristus, ayat 27 dibaca. Kamu semua
adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, ini jadi kamu semua ini tubuh Kristus dan Allah menetapkan masing-masing adalah anggotanya. Jadi tubuh Kristus itu terdiri dari berbagai sistem, organ, jaringan yang sangat majemuk dalam jumlah perbedaan yang berjuta. Satu ya organ atau jaringan dengan jaringan lain berbeda. Darah saja yang disebut darah. Di dalam darah itu ada banyak perbedaan. Plasma berbeda dengan eritrosit, darah merah. Darah merah itu di dalamnya ada butir-butir yang disebut hemoglobin atau oksigen, tempat menyerap oksigen. Berbeda dengan leukosit. Leukosit itu darah putih. Kalau ada luka, leukosit menyembuhkan. Kalau ada peradangan, sudah diperiksa dokter di lab, periksa darahnya, wah leukositnya tinggi. Berarti ada peradangan di dalam tubuhmu. Ya toh? Kalau tanganmu luka, seret, berdarah. Nah, trombosit bekerja keras, set, darah menggumpal di sini. Sehingga darah tidak mengalir lagi. Nah, sudah kasih Tuhan, itu sistem yang diciptakan Tuhan itu begitu sempurna. Sama, di dalam pengajaran juga begitu. Sumbernya tubuh Kristus itu, tubuh manusia itu satu mulut untuk makanan. Tetapi di dalam dicerna oleh berbagai sistem organ jaringan yang berbeda, masing-masing sesuai kebutuhannya. Di dalam bergereja membangun tubuh Kristus juga begitu. Alkitab sebagai wahyu Allah menjadi sumber pengajaran. Dari sudut mana saudara memandang Alkitab, maka itulah pengajaran. Sepanjang itu dalam Alkitab, silahkan. Kamu menyebut nama Tuhan dengan sebutan Gusti Allah, karena saudara orang Jawa, silahkan. Dengan catatan yang kau katakan Gusti Allah itu adalah Dia yang mati di kayu salib, dikubur dan bangkit. Amin. Amin. Kamu mau menyebut dengan Tuhan Yesus Kristus, silahkan. Alkitab kita ini tercetak sudah berpuluh tahun. Dengan Alkitab ini sudah diselamatkan ribuan jutaan jiwa di Indonesia. Amin. Amin. Kalau ada yang mengatakan Alkitab kita ini salah, saya pernah diserang habis-habisan seseorang yang mengkritik saya, yang mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini sesat, karena kamu menyembah Allah yang bukan Allahnya orang Kristen. Saya tanya, Allahnya orang Kristen siapa? Dia menyebut Yahweh. Kapan Anda mengenal Yahweh? Ya belum lama, sekitar 5 tahun. Saya katakan, saya mengenal nama Yahweh itu waktu saya masih kecil tahun 69-68. Saya sudah diinjili oleh saudara-saudara dari Saksi Yehova. Dikenalkan Yehova, Firdaus yang hilang dan Firdaus yang ditemukan. Saya sudah mengenal namanya. Saya percaya sama Yahweh. Apakah kalau orang tidak menyebut nama Yahweh kemudian sesat? Dia katakan karena itu Allah itu bukan banyak. Ketika Anda bertobat tahun berapa? Ya sekitar tahun 90-an. Kapan Anda menerima pengajaran ini? Ya kurang lebih 3 tahun lalu. Ketika Anda bertobat dengan nama siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Ayah ibumu dulu Kristen. Mati dalam nama siapa? Namanya Tuhan Yesus. Sudah mengenal nama itu belum? Belum. Kira-kira menurut kamu selamat enggak? Ya saya yakin orang tua saya itu berdoa, sembahyang ke gereja selamat. Nah, Anda sebut nama Yahweh, saya menghargai, saya percaya Yahweh. Amin. Amin. Tapi Anda jangan menyalahkan orang yang menyebut nama Yahweh dengan nama lain. Kalau orang Cina di sana, dia punya sebutan sendiri. Ingat, Allah itu bukan manusia. Kalau manusia satu nama, di mana-mana satu nama. Tapi Allah itu Allah yang maha ada. Allahnya segala bangsa. Amin. Allah yang maha tahu. Ketika kamu bisa bertanya, siapa namamu? Aku adalah aku. Bahkan masih ada satu nama yang dirahasiakan. Yang tidak diketahui seorang pun kecuali gereja mempelainya nanti. Nah kita tidak boleh, saudara yang menyebut nama Yahweh, saya bersyukur Anda mengenal Yahweh. Lakukan itu dengan iman.
Tapi jangan mengatakan sesat orang yang berkata, oh my God. Amin? Amin? Jangan berkata sesat orang yang berkata, duh Gusti Pangeran Yesus Kristus. Amin? Yang menyebut Allah dengan perkataan Dienli. Yang menyebut Allah dengan perkataan Debata Raja. Amin? Horas? Apakah perkataan Debata itu salah? Tidak kan? Nah, yang penting kita bersatu. Benar atau salah, nanti Tuhan yang menentukan. Amin? Amin? Kerukunan itu harus nomor 1. Jangan karena makanan, jangan karena apapun. Tubuh Kristus itu terkoyak-koyak. Amin? Saudara yang makan, jangan menghina yang tidak makan. Yang tidak makan, jangan melecehkan yang makan. Kamu yang menyebut nama Allah dengan nama siapapun, jangan menyebut orang lain, jangan merendahkan orang lain. Atau mengatakan kafirkah, mengatakan begitu. Saya dicaci maki dengan kata-kata kafir, saya dicaci maki dengan saya tidak pernah membalas. Terima kasih untuk kebaikan saudara. Saudara, Tuhan itu baik. Kita tidak boleh ada komplikasi. Siapapun saudara, apapun pengajaranmu. Pengajaran tentang penginjilan, tentang kelahiran baru, tentang nubuat, tentang perbuatan-perbuatan ajaib apapun, semua ada di dalam Alkitab ini. Nah saudara, seperti Efesus pasal 4 ayat 3-7, mengapa tidak dikatakan satu pengajaran saja, tapi tubuh Kristus yang majemuk, memiliki banyak pengajaran, pengajaran dari pintu gerbang sampai tabut, yang harus menyatu. Saudara, kita akan melihat dan mempelajari tentang tubuh kita ini lebih detail kalau saudara memahami gambaran tentang tubuh kita ini, mempelajari anatomi tubuh kita ini. Anatomi itu ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia, sel dan jaringannya, sedangkan fisiologi itu mekanisme cara kerja tubuh ini, ya, serta fungsi-fungsinya. Kalau kita mempelajari di sini, maka ada 14 sistem, coba tayangkan 14 sistem itu. Ya, di situ ada 14 sistem. Saudara bisa melihat pada buku saudara itu halaman yang ke-18. Oh, maaf. Iya. Betul. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di situ ada 14 sistem. Sistem kerangka atau skeletal system. Ya, sistem kerangka ini tulang-tulang. Tulang aksial, tulang apendikular. Aksial ini tulang tengkorak dan lain-lain, bahu dan sebagainya. Apendikular itu termasuk tangan, kaki dan sebagainya. Ada 206 potongan tulang di dalam badan kita. 206. Saudara, tulang yang satu berbeda tulang lain. Tulang rusuk kita ada berapa? Berapa saudara? Berapa? Ada yang ingat atau pernah menghitung? Ada berapa? 12. 10 tambah 2. Tulang rusuk yang 12 pasang ini terdiri dari 7 tulang rusuk sejati. Ada rusuk sejati, ini istilah anatomi tubuh manusia. Ada tulang rusuk palsu. Jadi tulang rusuk itu ada palsu. Yang sejati 10, yang palsu 3. Kemudian tulang rusuk mengambang, ada 2. Jadi sini 12, sini 12. Tulang rusuk sejati itu langsung nempel di tulang dada sama tulang punggung. Dengan tulang rusuk palsu itu nempelnya itu di tulang rawan, mengikuti tulang rusuk sejati yang di atasnya. Tulang yang mengambang ini ada 2. Lah, yang jadi masalah ketika Tuhan mengambil satu tulang rusuk dari Adam, dibentuk dijadikan manusia, yaitu Hawa. Berarti tulang rusuk ini hilang berapa?
Hilang berapa? Hilang 1. Tapi aneh. Kalau nggak percaya tanyakan Bu Dokter, tanyakan orang-orang yang ahli. Kenapa kok tulang rusuk ini tetap 10-3-2? Nah, rahasia yang satu itu ada pada 2 yang ngambang itu. Nanti sudah cari sendiri, ini pembukaan rahasia firman Allah. Ya, kenapa? Kalau harusnya diambil 1, potong klek, berarti yang 1 cacat, kan begitu. Kan diambil sepotong tulang rusuk, berarti 1. Tapi ini kenyataannya masih ada 10-3-2, pas, gak ada yang hilang. Rahasianya ada pada tulang rusuk yang ngambang. Sudah cari sendiri nanti. Ada sistem otot yang bekerja sama dengan kerangka. Ada kerangka tulang, tidak ada ototnya, tengkorak. Makanya otot mengikat. Ada sistem saraf. Ada kerangka, ada otot, tidak ada saraf yang menggerakkan, mati. Ada sistem saraf atau nervous system. Ya, sistem endokrin atau endokrin system. Atau ditambah sistem limpa atau limpatik sistem, ini menyangkut kekebalan tubuh. Ya, ada sistem pencernaan. Ini juga erat kaitannya dengan otot, saraf. Saraf itu tidak bisa bekerja tanpa sistem pencernaan. Karena saraf ini memerlukan pasokan darah beroksigen, paling tidak 25% dari total oksigen yang dihirup. Oksigen dan gizi yang ada di dalam darah. Kalau otak kekurangan energi, kekurangan oksigen, orang bisa berbahaya. Apalagi kalau jantung kekurangan oksigen, kekurangan gizi. Karena faktor ya aterosklerosis atau angina, sudah bisa gagal jantung. Karena saat memompa atau angina itu saat jantung bekerja keras, ada olahraga sedikit, sakit di dada kiri sini. Gak ditusuk-tusuk. Karena apa? Ada penyumbatan aterosklerosis, lemak-lemak, LDL. Nah saudara, ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, kardiovaskular, ada sistem pernapasan atau respiratory system, ada sistem urinary system, ada sistem reproduksi. Ya, supaya mandat biologis berkembang biak bertambah itu terjadi, tidak ada sistem reproduksi, tidak ada anak, tidak ada keturunan. Ada sistem imunitas, sistem panca indera atau sensory system. Ya, ada sistem excretory system. Ini excretory system itu berbeda dengan urin system. Kalau urin itu khusus membuang sisa-sisa cairan dari ginjal mengalir ke kandung kemih dibuang. Tetapi kalau excretory ini meliputi banyak hal. Kulit, paru-paru itu membuang ya oksigen sudah diambil, tinggal karbon dioksida dibuang. Ada ginjal, dari ginjal itu juga terjadi penyaringan banyak. Ya, nitrogen, urea, garam, sisa-sisa mineral itu dibuang, disekresikan ke kandung kemih. Ya, nah saudaraku, 14 sistem. Ada sistem perlindungan tubuh, itu termasuk rambut, kulit, ya. Kemudian selain rambut, kulit, bulu, kuku, itu sistem perlindungan atau integumentary system. Kulit ini berganti setiap 4 minggu sekali. Kalau dikumpulkan 1 tahunnya itu bisa 0,5 kilo kulit ini. Rambut itu bertambah setiap harinya 3 mm. Kuku itu bertambah 0,5 mm setiap minggu. Terus tubuh ini sesuai dengan kebutuhannya berjalan sedemikian. Tapi sekali lagi saya katakan, apakah kulit, apakah paru-paru, apakah ginjal, apakah jantung, apakah sistem kerangka, sistem otot, sistem saraf, semua
itu mampu menjalin kebersamaan, kemitraan sejati. Mampu berkomunikasi. Inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu haruslah sedemikian. Kalau sudah memahami makna tubuh Kristus ini, maka sangat dahsyat. Kita nanti akan punya perasaan tenggang rasa terhadap sesama. Terhadap saudara-saudara kita yang mungkin belum pernah kita kenal, belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar. Kita akan bersikap bijaksana, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk menilai, menghakimi, apalagi marah. Sehingga dengan demikian kerukunan itu bisa terbentuk mulai dari masing-masing individu. Ada kesabaran, ada penguasaan diri. Bahwa tubuh Kristus itu majemuk. Tubuh Kristus tidak harus sama. Kalau sama itu bukan tubuh namanya. Kalau tubuh Kristus itu misalkan organisasi saya, GKT, Gereja Kristen Tabernakel. Yang pengen masuk tubuh Kristus harus masuk GKT. Nah ini bukan tubuh Kristus. Masa tubuh Kristus itu terdiri dari jempol semuanya? Itu bukan tubuh Kristus. Ada jempol, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking masing-masing dengan fungsi dan perannya. Nah di dalam tubuh Kristus juga demikian. Ya, ada satu hal yang luar biasa di dalam tubuh kita ini, disembunyikan oleh Allah. Kalau saudara ingin memahami pembangunan tubuh Kristus, nomor satu, pahami kondisi tubuh ini. Kalau nanti saudara bisa memahami kondisi tubuh ini, saudara berbicara tubuh Kristus, wawasan saudara nanti luas. Saudara tidak akan cepat menilai, saudara tidak akan cepat menghakimi. Tuhan katakan bahwa Tuhan itu maha mengasihi, kasih sayangnya, kemurahannya melebihi apapun atas kita semuanya, amin. Dari berbagai suku, bahasa, kaum, bangsa kita diterima. Kalau Tuhan menerima kita semuanya, kenapa kita tidak bisa menerima saudara kita? Hanya karena perbedaan doktrin. Kenapa kita menolak? Saudara, tubuh Kristus tidak demikian. Tubuh Kristus itu betul-betul satu kesatuan yang majemuk. Jadi kalau sudah memahami anatomi tubuh manusia, fisiologi, ilmu faal, ilmu urai tubuh manusia ini, sudah nanti bisa memahami tentang tubuh, sudah bisa bersabar. Kepada kamu yang makan daging babi, bisa menghormati. Kamu yang makan daging kucing, bisa menghormati. Ya toh? Kamu yang makan ikan lele, kamu yang tidak makan daging babi, bisa menghormati, bisa menghargai. Tetap dia bagian tubuh Kristus yang punya kelebihan. Tetapi juga ada kekurangannya. Amin. Kekurangannya kita tutup oleh kelebihan kita. Kekurangan kita ditutup oleh kelebihan dia. Ini namanya berinteraksi. Bersinergi, bekerja sama-sama, berinteraksi. Kita saling membutuhkan. Tubuh Kristus tidak terwujud oleh satu pengajaran. Tadi sudah saya katakan dari satu sistem peredaran darah saja sudah berbeda. Cara kerjanya berbeda, kebutuhannya berbeda. Sistem pencernaan berbeda. Di mulut gigi ada 32, sudah berbeda. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Itu dari sistem pencernaan. Masuk, makanan masuk lewat satu jaringan, satu lubang. Mulut, dari mulut faring. Dari paring ketika makanan masuk, ya ada semacam ya otot atau kelenjar yang disebut epiglotis. Saat makanan masuk, trakea atau yang mengarah kepada laring itu ditutup sama epiglotis. Tep. Di sini ada jaringan otot lunak di atas nutup rongga hidung. Tep. Makanan masuk. Waktu makanan masuk kita menghirup udara, epiglotis buka. Cep. Otot buka, udara masuk ke laring,
Ada pita suara, di situ ada laring, kemudian trakea, kemudian bronkus, dari bronkus ke paru-paru. Udara masuk ke situ. Nah, saat menghembuskan juga begitu. Makanan masuk, lubang laring itu ditutup oleh epiglotis. Cep, lubang tenggorok hidung itu, lubang hidung ditutup oleh otot ya, otot lunak gitu, menutup lubang hidung. Cep, ditutup, makanan masuk. Kalau sampai ini salah kerjanya, karena pas makan ngomong, jadi sambil bernapas, makanan salah masuk ke trakea, masuk ke bronkus, sudah bisa iritasi, tersedak, keselak bahasa Jawa nih. Terjadi. Ini kerjasama yang luar biasa antara sistem pencernaan dengan sistem syaraf, dengan sistem pernapasan. Ada satu kerjasama sistem otot yang menggerakkan epiglotis sama otot lunak itu sistem otot. Otot itu digerakkan oleh syaraf untuk satu pernapasan, untuk satu sistem pencernaan ketika kita makan. Begitu rumitnya cara kerjasamanya, bersatu, bekerja sama, bahu membau, sampai perut kenyang. Itu ada kerjasama yang luar biasa. Kalau sudah perut kenyang, cep. Saudara, sistem pencernaan mau apa? Kalau tidak ada sistem peredaran darah, mulai dari lambung ini sudah ada diserap, masuk ke duodenum, masuk ke usus halus, diserap makanan. Di usus besar juga diserap. Makanan diserap itu, dari situ darah yang penuh gizi masuk ke hati. Di dalam hati racun disaring, semua disaring. Kemudian darah penuh gizi tapi tanpa oksigen ini masuk ke atrium, dipompa lagi. Nah, yang ke ginjal juga begitu. Ginjal itu nyaring darah setiap hari 1,2 liter. Bayangkan, kalau satu hari 1,2 liter, kira-kira 1 jamnya berapa saudara? 1,2 kali 60 menit, saudara bisa hitung. Kalau 1 hari, saudara bisa hitung lagi betapa ginjal kita ini yang tidak seberapa beratnya, besarnya cuman ukurannya 10 cm kali 12,5 cm, ada 2 ginjal. Tapi kerjanya setiap hari nyaring darah kita ini. Di dalam 1 ginjal itu ada 1 juta penyaring. Ya, orang dikatakan gagal ginjal itu kalau saringannya itu tidak berfungsi lagi, darahnya tidak tersaring, akhirnya kotor, timbul segala macam. Harus cuci darah. Nah, setiap hari 1,2 liter, per menitnya 1,2 liter, per jamnya 1,2 kali 60. Berarti nyaring darah 72 liter. 1 harinya 24 jam. 1.728 liter darah disaring, ginjal yang kecil ini. Ini bekerja sama dengan sistem pembuluh darah, bekerja sama dengan sistem saraf, bekerja sama juga dengan sistem kerangka, bekerja sama dengan sistem pernapasan. Enggak ada di dalam tubuh ini yang mandiri kayak Tarsan gitu. Coba tunjukkan di dalam tubuhmu, ada yang mandiri tanpa mitra sejati di dalam tubuh ini? Ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Apa itu? Daging tumbuh. Nah, kalau di tubuhmu ada daging tumbuh. Daging tumbuh ini tidak ada kerjasama dengan saraf, malah merusak saraf. Tidak ada kerjasama dengan pernapasan, malah merusak sistem pernapasan. Daging tumbuh alias bahasa Jawa dulu uci-uci. Bahasa sekarang tumor. Ada jinak, ada ganas. Ya, apalagi kalau sudah kena tumor, saya berdoa jangan ada satupun saudara yang kena tumor. Amin. Amin. Kalau ada yang kena tumor, percayalah, terfirman Allah, percayalah pada Roh Kudus, percaya kamu akan disembuhkan. Amin. Tumor akhir zaman itu tidak memandang bulu.
Enggak mandang tempat, enggak mandang status. Zaman dulu waktu saya masih kecil, yang namanya tumor alias uji-uji itu sering tumbuh paling di betis. Kayak kelereng begitu. Tapi kalau disedot pluk begitu. Nah sekarang tidak. Tumbuh di dinding usus. Tumbuh di dinding rahim. Namanya mioma. Bisa juga kista. Tumbuh, saudaraku, kalau tumor itu tumbuh di dalam kandung kemih. Wah ini yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Setiap tumor yang tumbuh di kandung kemih itu dikategorikan sebagai tumor ganas. Karena apa? Kandung kemih ini hubungannya, rentetannya. Satu sel saja meluncur lepas dari jaringannya. Dia bisa beredar kemana-mana. Maka tumor yang tumbuh di kandung kemih itu sangat berbahaya. Tapi percayalah, kalau kamu mempelai perempuan Tuhan, Tuhan jamah kamu. Amin. Kamu hidup sampai Tuhan datang. Amin. Sudah tidak usah khawatir. Ya, ada tumor ya yang tumbuh di empedu. Lah bayangkan empedu itu cuman kecil. Nyimpan cairan kurang lebih cuman 50 cc. Kena tumor. Tumor itu kayak tarasan di dalam tubuh sini. Oh liu, oh bah, oh. Dia enggak kompromi dengan siapa saja. Lah kalau pendeta kayak tarasan, aneh enggak? Aneh enggak? Aneh toh, artinya tidak ada kerjasama dengan siapapun. Tubuh Kristus tidak demikian. Tubuh Kristus itu ada komunikasi sejati. Satu sama lain berfungsi sebagai mitra sejati. Satu sama lain bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kuku ini nggak usah disumbang sama mata. Mata cuman kadang-kadang saja. Tapi ini bertumbuh sendiri sesuai dengan kondisinya. Dia mampu memberikan. Mata cuma melihat kalau kepanjangan. Otak kirim sinyal. Ya sensorik. Kepanjangan kukunya potong. Kaki berjalan. Kirim sinyal. Jadi setiap hari ada impuls. Berjuta-juta aliran listrik. Impuls ke otak ini. Kirim sinyal gerak begini. Lihat sana, lihat sini. Itu sinyal. Semuanya sinyal saraf. Walah itu menciptakan manusia. Begitu sempurnanya, amin, amin. Komputer sehebat apapun komputer diciptakan manusia, sehebat zaman antikris nanti komputernya antikris bisa disembah, bisa bicara, bisa mendeteksi keberadaan orang Kristen di mana untuk dibantai, tapi tidak secanggih manusia ciptaan Allah. Ini bait Allah, ini tubuh Kristus. Jadi kalau saudara menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, saudara ciptaan Allah yang sempurna. Amin. Tubuh Kristus adalah ciptaan Allah yang sempurna. Milik Allah yang sempurna. Kekasih Allah yang sempurna. Sangat rumit sekali di sini tuh. Saudara belajar ilmu anatomi atau fisiologi, seberapapun saudara belajar, tidak akan habis-habis. Selalu ada masalah baru di dalam tubuh manusia. Berapa ratus tahun orang mempelajari ilmu kedokteran. Sampai sekarang ada selesainya. Adakah satu penyakit bisa diatasi dengan tuntas? Selalu terus berkembang. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah karena banyaknya saudara kita yang tidak memahami makna tubuh Kristus. Maka kadang-kadang kurang tepat bersikap terhadap sesama anggota. Menilai, menghakimi, menganggap sesat, merendahkan. Kalau kita merendahkan anggota tubuh Kristus, sama dengan merendahkan Kristus sebagai kepala. Amin? Amin? Ini satu tubuh. Saya merendahkan tangan ini. Ya apa bedanya tangan dengan kepala ini? Ini satu kesatuan. Kalau tubuh itu normal, tangan ini luka, ya pasti diobati. Kepala luka pasti diobati. Merendahkan salah satu bagian tubuh itu sama dengan merendahkan Tuhan sebagai kepala tubuhnya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, memahami dulu 1 Korintus 12 itu, ini loh, bait Allah rohani. Dan hierarki organisme tubuh Kristus yang akan direkrut, yang akan dijaring lewat konferensi ini adalah hierarki
yang nantinya bekerja membangun tubuh Kristus. Karena pekerjaan saudara adalah bekerja untuk kerukunan, untuk kesatuan. Maka saudara harus memiliki wawasan surgawi, wawasan surga bumi yang luas seperti hamparan pasir di tepi samudra. Saudara harus memiliki jiwa besar, pikiran dan perasaan Kristus harus ditaruh di sini. Sehingga ketika saudara melihat seseorang, saudara tidak melihat dengan mata sebelah. Saudara tidak melihat dengan nada mata yang menghina, mengejek. Tetapi seperti memandang Kristus sebagai kepala. Dengan demikian kerukunan itu terjadi. Hormati siapapun yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara bisa memahami secuil yang baru saya ungkap. Karena acaranya tadi cukup panjang. Sehingga waktu untuk saya menyampaikan firman sangat kurang leluasa. Namun besok saya akan lanjutkan. Tuhan memberkati saudara sekalian.